Terima kasih Bapak Ibu yang setia pada pagi hari, pada sore hari ini. Saya sih lagi bahagia-bahagia aja dalam mengajar ini, karena saya percaya bukan karena kemauan saya sendiri. Kalau saya mengikuti ego saya, keinginan saya lebih senang saat ini nongkrong di kafe atau di warung kopi, santai hidupnya gitu loh. Apalagi lihat mulai segini, mungkin bapak gak jadi lah, udah besok aja. Iya. Malam berjualan besok aja. Kalau kita ke situ jangan pada. Iya. Nah, tetapi saya saat ini sedang menikmati proses ini ya, khususnya bagi saya sebagai gembala. Saya harus mengatakan ini, saya sedang menikmati. Kenapa? Saya sedang ada dalam satu pimpinan Roh Kudus yang sangat jelas. Ini buat saya sendiri yang saya tahu. Kenapa? Entah kenapa setiap pembelajaran yang saya sampaikan itu, entah itu melalui pemuritan dan juga melalui khotbah, itu berkesinambungan. Saya nggak ngerti, tanpa saya harus menyampaikan, saya harus contek dulu, ini nggak tahu kenapa. Tahu saya siapkan nyambung. Misalnya besok ini saya juga berbicara tentang pengampunan. Ternyata materi kita malam hari ini ada pengampunan. Nah, entah kenapa itu semua bagi saya Tuhan sudah atur gitu. Karena pelayanan ini ketika saya komitmen, saya bilang ya udah, saya berjalan aja bersama Tuhan. Saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang spesial khotbah, tetapi kita berjalan aja. Maka saya percaya apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sedang alami pun juga Tuhan sudah atur. Makanya saya sedang senang dan sedang bahagia aja, sehingga saya tidak peduli, saya tidak terganggu, saya tidak ciut kalau mungkin yang hadir hanya 2-3 orang gitu. Nah, bahwa yang kedua adalah, jadi yang pertama karena saya tahu ini semua adalah perjalanan dari Tuhan. Yang kedua bahwa Tuhan itu bergerak maju dalam pengajaran ini atau pembelajaran ini, pemuritan yang kita kerjakan saat ini, Bapak Ibu. Mungkin banyak yang bertanya, ini tujuannya apa? Gitu. Kenapa sih apa sih yang kita dapatkan di pemuritan ini? Kok simple, biasa aja, tidak ada sesuatu. Ya sama aja kita belajar baca Alkitab, atau kita nonton YouTube, atau hari Minggu dan seterusnya. Mungkin sama aja kali menurut Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya bahwa ada yang beda loh sebenarnya kalau kita memperhatikan dengan seksama. Yang pertama bahwa selain kita dibekali dengan pengetahuan, kita juga dibekali dengan praktek. Maka sebenarnya harapan saya di modul pertama, modul kedua, dan modul ketiga ini ada progres yang maju dari kita. Misalnya di modul pertama itu kan sudah mulai kita belajar untuk sharing firman Tuhan. Nah, harusnya di modul kedua ini kita sudah lebih mahir. Nah, di modul yang ketiga kita sudah bisa. Nah, itu yang tadi yang Pak Rahmat bilang, karena kita mau dilepas bahwa nanti bulan 7 minggu pertama ini kan wisuda yang modul kedua ini dengan modul pertama yang dipemurikan hari Minggu ya. Nah, setelah itu kita lanjut sampai dari Agustus mungkin sampai November, itu modul ketiga. Dan setelah wisuda itu saya bukan mau wisuda lagi Bapak Ibu, tapi saya mengutus. Saya mengutus Bapak Ibu untuk pergi, untuk belajar. Untuk praktek, bukan lagi belajar tapi praktek. Maka saya berharap bahwa di modul kedua ini kita sudah aktif, tidak lagi disuruh, tidak lagi didorong-dorong, dipaksa, tapi sudah aktif karena sudah memiliki dan sudah merasakan apa sih nilai-nilai yang Bapak Ibu dapatkan dari pembelajaran ini atau pemuritan ini. Sehingga nanti di modul yang ketiga ada yang namanya interaktif. Kita seperti mahasiswa
Bapak Ibu boleh bertanya langsung ketika saya menerangkan. Bapak Ibu silakan tanya apa yang Bapak Ibu tidak pahami, sehingga ketika Bapak Ibu diutus pergi sudah ada bekalnya dan sudah siap. Dan tidak ada kata yang mengatakan begini, aduh hari ini saya nggak siap ya, hari ini saya nggak siap. Kalau begitu kapan kita siapnya? Kan begitu. Nah itu yang saya harapkan. Di hati saya Tuhan taruh ini, bahwa tahun 2027 mungkin nanti kita ambil satu kali atau satu bulan yang namanya bulan misi. Misalnya dalam gereja ini, misalnya kita ambil pada saat libur misalnya, atau pada saat lebaran, atau liburan anak sekolah. Satu bulan kita liburkan gerejanya. Kita bagi kelompok 3 misalnya, pergi untuk misi. Datang ke gereja-gereja, ke tempat-tempat yang kita akan layani. Ayo pergi. Mungkin ada yang ke Lampung, ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke Jawa Tengah, silakan. Dan saya nggak ada di situ. Bapak Ibu yang pergi. Nah persoalannya adalah apa yang Bapak Ibu bawa ke sana kalau tidak ada bahannya. Nah bahannya dari sini. Ini loh, dasarnya dari sini. Tinggal Bapak Ibu kembangkan. Bahannya dari khotbah-khotbah yang kita sampaikan tiap hari Minggu itu. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Karena menurut pemahaman saya, bukan yang kita sombong ya, dengan kita belajar pemuritan ini modul 1 sampai modul 3, kalau dikembangkan ini sangat luar biasa sekali materi ini. Bagus kalau kita mau kembangkan. Yang kedua, materi-materi khotbah kita dari Januari sampai April ini itu jauh lebih bagus. Nah, kenapa saya bilang bagus? Satu, karena mengena dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, mengena dengan visi gereja kita. Dan yang ketiga, bahwa gereja ini adalah gereja yang sedang dipersiapkan. Gereja ini gereja yang sedang dipersiapkan Tuhan. Maka Bapak Ibu dalam kegerakan Roh Kudus, ya, dalam kegerakan ilahi, kalau kita mengikuti gerakan Roh Kudus, Bapak Ibu siap atau tidak siap, kita harus dituntut untuk apa? Siap. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya tahun 2027 kita bikin satu bulan misi, sebulan kita kosongkan gereja ini gak ada ibadah, Bapak Ibu pergi untuk menginjil, kira-kira bisa nggak? Cara manusia kita nggak bisa, tapi saya entah kenapa saya yakin sekali Tuhan bisa melakukan itu melalui kita.